Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Puji Bapak Yahweh begitu dahsyat. Mantap buat kita semua ya. Haleluya. Langsung aja pada pagi siang hari ini kita akan buka kitab suci kita yang pembacaannya diambil dari 2 Tawarikh 20. 2 Tawarikh 20 ayat 22 sampai 25. Ya, kita akan membacanya seperti yang boleh tertulis di depan ya, supaya terjemahannya sama. Kita akan baca sama-sama seperti yang tertulis di depan. 2 Tawarikh 20 ayat 22 sampai 25. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan ketika mereka mulai dengan nyanyian dan pujian, Yahweh membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang telah datang menyerang Yehuda, dan mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri melawan penduduk pegunungan Seir untuk menghancurkan dan memusnahkan mereka. Dan ketika mereka telah selesai dengan penduduk Seir, mereka membantu setiap orang terhadap sesamanya ke dalam kehancuran. Dan ketika Yehuda datang ke menara jaga, ke padang gurun, maka mereka berpaling ke arah kekacauan itu, dan tampaklah mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah, dan tidak ada yang selamat. Dan Yosafat beserta orang-orangnya datang untuk merampas barang-barang jarahan mereka, dan mereka meremukan di antara mereka dalam kelimpahan baik kekayaan dan barang-barang berharga pada mayat-mayat itu, dan mereka melucutinya untuk mereka sendiri sampai tidak ada lagi yang tersisa. Dan selama 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena sedemikian banyaknya. Haleluya, puji Bapa Yahweh. Silakan duduk. Haleluya, puji Yeshua HaMashiach. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini saya ambil judul yaitu Yosafat Raja Yehuda ya. Ayat firman Tuhan ini sudah saya siapkan ya lebih dari 10 hari yang lalu ya. Sebenarnya bukan saya siapkan, cuman saya merasa digerakkan oleh Bapak Yahweh. Apabila ada kesempatan, bagikan akan firman ini ya. Bapak Ibu kalau mau baca dari awal ya, dari 2 Tawarikh 20, mulai dari ayat pertama sampai ayat terakhir yaitu ayat 37 ya. Itu bisa dibaca komplit, lengkap. Tapi saya ambil intinya dari ayat 22 sampai 25 saja. Haleluya. 10 hari yang lalu sudah boleh saya siapkan, dan kemarin ketika adik saya nanya, besok abis khotbah mau lagunya apa? Saya kasih tahu, terus adik saya Febe yang ada di Kalimantan, dia katanya diingatkan tentang lagu apa? Inilah Rinduku. Ya, benar ya? Oh, pulihkan, Bapa pulihkan kami umat-Mu, rendahkan diri, itu ya. Tuhan pulihkan, ya. Dia diingatkan untuk kita berdoa bagi bangsa-bangsa. Itu kemarin saya sedang makan, ketika ibu saya bilang begitu, saya dalam hati ketawa, hihihi, ya. Ada hubungan, haleluya. Terus tadi Bapak worship leader tadi bilang apa? Roh Bapak Yahweh melawat bangsa-bangsa dan akan tiba waktunya kembali ke Yerusalem, ke anak yang boleh dipercayakan oleh Bapak Yahweh, anak-anak yang sangat dikasihi oleh Bapak Yahweh.
Tadi pada saat beberapa kesaksian saya juga mencatat ya. Tadi ada pujian apa? Pulanglah anakku. Ya. Lalu ada pujian di tempat ini. Lalu ada apa? Di Indonesia, di keluarga kami, Roh Yahweh bekerja. Haleluya. Ada hubungan. Siap-siap ya. Yaitu maunya saya khotbah sebentar aja. Maunya saya. Karena sudah disampaikan oleh kita semua di sini ya. Tapi biar rencana Bapak Yahweh yang terjadi ya. Kesaksian tadi juga boleh menyatakan bagaimana cara saya bisa beriman ya. Bagaimana cara saya melakukan iman? Bagaimana cara saya supaya iman saya benar-benar teguh kepada Tuhan Yeshua HaMashiach? Nanti kita lihat setelah cerita nanti ya. Puji Bapak Yahweh ya. Di dalam roh Bapak Yahweh ada kesatuan, ada kekuatan ya. Dan pada saat ini kita akan belajar mengenai Yosafat Raja Yehuda ya. Ada banyak sekali di dalam kitab suci kita membaca raja-raja yang mereka takut akan Bapa Yahweh, total takut akan Bapa Yahweh. Ada yang total tidak takut sama Bapa Yahweh. Ada yang setengah-setengah takut akan Bapa Yahweh ya. Bapak Ibu tahu kan maksudnya setengah-setengah. Di awal mungkin mereka benar-benar setia kepada Bapa Yahweh. Peperangan demi peperangan mereka lalui bersama-sama dengan Bapa Yahweh di awal. Tetapi di akhir firman Tuhan tidak pernah menyembunyikan apabila ada kesalahan tetap harus dinyatakan ya. Ketika di awal mereka benar-benar memuji Bapa Yahweh seperti Yosafat ini, tapi ternyata di akhir-akhirnya ketika si Raja Yosafat ini bergaul dengan orang yang berbuat fasik katanya, kata firman Tuhan. Ya, akhirnya setengah-setengah dalam mengikuti Bapa Yahweh ya. Itu yang saya katakan next level. Ya. Sedang trending. Hashtag tagar next level. Artinya apa? Tingkat selanjutnya. Itulah next level. Bapak Ibu kalau berdiri di depan, di tengah-tengah depan inilah ya, depan kamar mandi. Di situ ada step. Orang kalau membayangkan next level itu yang tinggi-tinggi. Ternyata next level itu bisa higher, bisa lower. Ya. Next level artinya tingkat selanjutnya. Tingkatnya kita mau ke tingkat atas atau kita mau ke tingkat bawah. Mau lebih tinggi, mau turun lebih rendah ya. Kita akan pelajari di sini ya. Karena orang senang dengan perkataan next level tetapi tidak diperjelas. Saya mau higher atau saya mau lower. Saya mau lebih tinggi atau saya mau lebih rendah ya. Di sini kita next ke slide selanjutnya. Kita akan melihat di sini mengenai Raja Yehuda yaitu Yosafat yang diceritakan oleh firman Bapa Yahweh di sini dia merasa takut. Ya. Yosafat takut saat dihadapkan untuk berperang dengan Amon, Moab dan penduduk dari pegunungan Seir. Ya. 2 Tawari 20 ayat 3 saya bacakan.
dan Yosafat takut. Ya, kalau saya bilang dia bakal diserang oleh tentara sekutu. Ya, sekutu maksudnya ini ya, persekutuan 3 bangsa, Amon, Moab, Edom, melawan bangsa Yehuda, ya, melawan Yehuda pada saat itu. Yosafat merasa takut, ya. Yosafat pada saat dia menjadi raja, kalau dalam 2 Tawarikh 20 ayatnya yang ke-31, Yosafat memerintah atas Yehuda, dia berumur 35 tahun pada waktu mulai memerintah. 35 tahun, masih produktif, masih ya di sini bisa dikatakan anak-anak muda. Ya. Dia merasa takut pada saat dia dihadapkan dengan tentara sekutu waktu itu. Dan setelah itu terjadilah bahwa Moab dan Amon datang, dan bersama mereka rakyat Amon untuk berperang melawan Yosafat. 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama tadi. Yosafat takut, ya wajar. Ya. Secara manusia wajar, ya. Takut ya diserang oleh bangsa sekutu 3, ya. Yosafat takut, tetapi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata ketakutan ini ada yang positif, ada yang negatif. Dalam ayat 3, Yosafat takut, lalu dia menghadapkan wajahnya untuk mencari Yahweh dan menyerukan puasa atas seluruh Yehuda. Pada saat itu Yosafat dia sebagai raja, dia memiliki kuasa untuk langsung meminta kepada rakyat, berseru, hadapkan wajah kita kepada Bapa Yahweh supaya kita bisa bertemu muka dengan Bapa Yahweh, ya. Itu adalah ketakutan yang positif. Kalau ketakutan yang negatif, ya tahulah, yang negatif pasti hal-hal yang bertentangan dengan firman Bapa Yahweh. Ya, ketakutan yang negatif akhirnya membawa kehancuran. Tetapi ketika Yosafat takut, ya pasti takutlah. Kita aja mungkin apabila rumah kita digeruduk sama orang banyak, mungkin kita takut, apalagi pada saat itu akan digeruduk oleh tentara sekutu. Ya, Yosafat takut, tetapi ketika dia takut, dia tetap punya pikiran, Elohimku ada. Aku punya Elohim. Aku punya raja. Ya, dia sebagai raja, tetapi Yosafat mengimani bahwa di atasku masih ada raja di atas segala raja. Ya, walaupun dia sebagai raja. Nanti kita lihat bagaimana Yosafat ini juga dia tidak malu-malu untuk merendahkan hatinya di hadapan rakyat juga. Ya, ada ketakutan yang bersifat positif, itu yang dicari oleh Bapa Yahweh. Ketika Yosafat ketakutan, dia mencari Yahweh dan mengumpulkan orang-orang Yehuda, rakyatnya pada saat itu. Ya, itu sebagai pengantar. Mengapa Yosafat takut? Mengapa Yosafat memiliki masalah? Ya, next selanjutnya. Ketika dia takut, Yosafat berseru kepada Bapa Yahweh. Ya. Yosafat berdiri, ayat yang kelima. Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di bait Yahweh, di muka pelataran yang baru. Dia berkata, dia berseru, "Ya Yahweh, Elohim kami, Engkau memerintah atas seluruh kerajaan
bangsa-bangsa. Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan terhadap engkau. Bukankah engkau Elohim kami? Engkau menghalau penduduk negeri ini dari depan umatmu Yisrael dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu selama-lamanya. Yosafat memberikan pendahuluan kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, engkau yang telah memberkati saya. Bapa Yahweh, engkau yang telah membela saya. Itu seruan Yosafat. Ayat ke-8, kita lihat aja dalam Tawari 20 ayat yang ke-8. Ayat 8. Ya, dan mereka telah berdiam di dalamnya dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu dengan mengatakan, ini adalah doa yang dijawab Tuhan melalui Salomo. Jika yang buruk menimpa kami, apakah itu pedang penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka bait ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam bait ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau menyelamatkan. Kita lihat dalam 2 Tawari 7 ayat yang ke-14, ayat yang sering sekali dibacakan, ayat ke-13 deh, 2 Tawari 7 ayat 13. Ini adalah jawaban Bapa Yahweh terhadap seruan doa daripada Salomo. Ayat 12 deh, naik lagi. 2 Tawari 7 ayat 12. Dan Yahweh menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, aku telah mendengar doamu. Ya, Bapa Yahweh telah mendengar doa Salomo dan telah memilih tempat ini bagiku sebagai sebuah rumah korban. Jika aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan jika aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan jika aku mengirim penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri. Level pertama rendahkan diri. Next level higher-nya yaitu berdoa dan mencari wajahku serta berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ini seruan yang sama yang dinyatakan oleh si Raja Yosafat kepada Bapa Yahweh. Ya Tuhan, ya, jika yang buruk menimpa kami, apakah itu pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka bait ini. Ya, jadi pada saat itu tujuan didirikan bait Elohim supaya apa? Supaya ketika bangsa yang boleh menyerukan nama Yahweh boleh diselamatkan, ya, di hadapanmu karena namamu tinggal di dalam bait ini. Ada nama Yahweh di dalam bait Elohim, di dalam bait Yahweh, ya. Jadi di sini di dalam ketakutannya Yosafat dia berseru kepada Bapa Yahweh. Sambil lihat pada saat itu Yosafat tidak berdiri sendiri, tapi dia mengajak Yehuda, rakyat-rakyatnya. Ya. Pemimpin yang baik, dia selalu bisa dibilang men-share, membagikan kepada rakyat-rakyatnya, ini kita ada masalah, ayo kita sama-sama berbondong-bondong
datang kepada Bapa Yahweh, ya. Karena kalau misalkan saya bayangkan pada saat itu Yosafat pasti sedang takut-takutnya, ya. Ya, dia takut mati, ya. Takut mati seperti apa namanya? Seperti ya wajarlah dalam kehidupan manusia apabila saat itu dia sedang dihadapi masalah, ya. Tetapi pada saat itu dia ingat, oh, apabila aku datang berbalik merendahkan diri di hadapan Bapa Yahweh pasti akan membela anak-anaknya, ya. Haleluya. Pada saat itu dalam ayat yang ke-9b, doa Tawarikh 20 ayat yang ke-9b, coba kita lihat 20 ayat 9b. Jika yang buruk menimpa kami, apakah itu pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka bait-Mu, di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam bait ini. Perhatikan, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai apa? Sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan. Ya, sampai Bapa Yahweh mendengar dan menyelamatkan kami. Sampai Bapa Yahweh mendengar dan menyelamatkan saya, Bapak Ibu, keluarga-keluarga kita, bahkan bangsa kita. Apabila kita mau benar-benar merendahkan hati diri kita di hadapan Bapa Yahweh, ya. Berdoa, berseru sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Oh, ini luar biasa sekali, ya. Apabila bisa dibayangkan ini adalah hal yang sangat tidak putus asa, ya. Orang kan kadang-kadang kalau baru sambil mendengar jawaban dari Bapa Yahweh biasanya kendor. Tetapi di sini Yosafat menyerukan sampai Tuhan mendengar dan menyelamatkan. Nanti kita akan melihat bagaimana jawaban Bapa Yahweh atas seruan daripada bangsa Yehuda dan juga Yosafat. Ya, next slide selanjutnya. Masalahnya pada saat itu si Yehuda akan diserang oleh pihak sekutu, bangsa yang besar, ya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, ya. Lihat dalam ayat 2 Tawarikh 20 ayat yang 12b. 2 Tawarikh 20 ayat 12b. Turun lagi ayat 12 yang B. Terus. Dan kami tidak mengetahui apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, luar biasa kan? Ketika ada dalam masalah, memang biasanya kami tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan. Ya, pasrah. Tapi pasrahnya enggak pasrah negatif, tetapi mata kami tertuju padamu. Ya, Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Ya, ketika ada masalah, ketika ada ketakutan, tetapi mata kami tertuju padamu. Padahal kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, ya. Kalau kita melihat sebenarnya si Amon, Moab, Seir ini sebenarnya bangsa yang apa sih? Kok sampai ditakuti sangat-sangat oleh si Yosafat, ya. Saya akan membacakan dalam ulangan 2 Bapak Ibu. Kita akan lihat dalam ulangan 2. Ini. Jadi pada saat itu, pada saat bangsa Israel sedang keluar dari perbudakan Mitsraim atau Mesir. Saya akan baca dulu deh. Dari 2 Tawarikh 20 ayat yang ayat yang ke-10 dulu. 2 Tawarikh 20 ayat 10. Ayat 10. Saya akan bacakan dulu.
Kenapa sih sebenarnya, ada masalah apa sih? Dan sekarang lihatlah, Bani Amon, Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ya, 3 sekutu tadi, yang orang Israel tidak engkau izinkan untuk melawannya. Kenapa tidak diizinkan? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, oleh karena itu mereka berbalik dari jalan mereka dan tidak menghancurkannya, ya. Jadi pada saat itu Bapa Yahweh tidak mengizinkan orang Israel berperang atau melawan 3 sekutu tadi, ya. Saya akan bacakan dari Ulangan 2. Ulangan 2 ayat mulai dari ayat 1 ini agak panjang tapi nggak apa-apa, kita akan lihat saja. Dan kita berbelok dan berjalan memasuki padang gurun di jalan menuju Laut Suf, sebagaimana Yahweh telah mengatakannya kepadaku. Dan kita berjalan mengelilingi pegunungan Seir berhari-hari lamanya. Lalu Yahweh berfirman kepadaku dengan mengatakan, terlalu lama bagimu untuk mengelilingi gunung ini. Berbeloklah kamu ke utara. Perintahkanlah umat itu, katakanlah, kamu akan melintasi perbatasan saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir, dan mereka akan takut kepadamu. Kuncinya, mereka akan takut kepadamu, tetapi kamu harus sangat berhati-hati. Janganlah kamu menyerang mereka, karena aku tidak akan memberikan negeri mereka kepadamu, bahkan setapak kaki pun, karena aku telah memberikan pegunungan Seir kepada Esau sebagai miliknya. Jadi pada saat itu rakyat pegunungan Seir tidak dikehendaki Bapa Yahweh untuk dilawan oleh bangsa Israel, ya, karena di pegunungan Seir itu bukan tujuannya Bapa Yahweh, ya. Apabila Bapak Ibu mendengar lagu kebangsaannya Israel, ya, di situ terdengar bahwa mereka ucapan syukur ketika Tuhan sudah memberikan mereka tanah yang dijanjikan. Nah, pegunungan Seir ini bukan tanah yang dijanjikan oleh Bapa Yahweh. Jadi pada saat itu, pada saat mereka lewat, Bapa Yahweh suruh lewat aja, nggak usah dilawan, ya, nggak usah dilawan. Tapi kita lihat nanti saatnya akan dilawan sendiri oleh Bapa Yahweh, ya. Masih dalam Ulangan 2 ayat yang ke-6. Ulangan 2, kamu harus membeli makanan dari mereka dengan perak supaya apa? Kamu dapat makan, dan kamu harus membeli air dari mereka dengan perak supaya kamu dapat minum. Sebab Yahweh Elohimu telah memberkatimu dalam segala pekerjaan tanganmu, ya. Jadi ketika bakal menjadi calon lawan, pada saat itu bangsa Israel tetap membeli makanan, tetap membeli minuman dengan hasil pekerjaan tangannya, ya. Tetapi pada saat itu ternyata berbalik, ya. 3 sekutu ini dari pegunungan Seir, lalu di bawah dari Ulangan 2 ada dari Moab, ada dari Amon, ternyata mereka berbalik melawan Yehuda pada saat itu, ya. Bapak Ibu pernah dalam bahasa sekarang yaitu dikhianati. Sakitnya tuh di sini, sakit hati, ya. Sudah dibaikin, sudah istilahnya sudah kulonuwun, sudah permisi, ternyata diperangi, disakiti, dikhianati, ya. Pada saat itu Yehuda sudah kembali, tetapi pada saat itu kok mau diserang oleh 3 sekutu. Ada masalah yang datang, yaitu pengkhianatan. Ya, bukan total pengkhianatan sih, tetapi kita sudah baik, tapi kok malah dijahatin. Pernah seperti itu? Ya, jangan hanya perasaan aja.
tetapi harus real benar-benar ya. Mungkin kita semua pernah melakukan perbuatan baik, tetapi apa? Air susu dibalas air tuba ya. Ada saatnya sendiri Bapa Yahweh akan berperang bagi lawan-lawan kita ya. Kita tidak tahu pada saat itu kok Bapa Yahweh membiarkan udah kamu lewat aja. Kamu lewat aja, tetap baik, tetap mengasihi mereka. Ya. Tapi pada saat kerajaan zaman Yosafat, ternyata tentara sekutu itu menyerang mereka. Ya. Tidak tahu apa yang harus kami perbuat, ya. Tidak tahu apa yang harus kita perbuat, tetapi mata kami tertuju padamu, pada Bapa Yahweh ya. Next selanjutnya dengan slide selanjutnya. Ya, pada saat mereka menghadapi masalah, si Yosafat dia menyerukan kepada orang Yehuda, semua rakyat Yehuda, ayo kita sama-sama rame-rame datang menghadap hadirat Bapa Yahweh ya. Seperti juga yang terjadi pada saat ini ya. Ayo, waktunya sudah tidak lama lagi ya. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Ya, oleh karena itu ayo sama-sama ayo ajak semua keluarga kita ya. Seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh dalam 2 Tawari 20 ayat yang ke-13 ya. Dan seluruh Yehuda, saya akan bacakan 2 Tawari 20 ayat 13. Dan seluruh Yehuda berdiri di hadapan Yahweh. Siapa aja? Bayi-bayi mereka, istri, serta anak-anak mereka. Ya. Enggak cuman orang dewasa aja, tetapi enggak cuman anak-anak aja, tapi siapa? Bayi-bayi. Ya. Luar biasa Bapak Yahweh ya. Dari sejak bayi mereka diajar untuk menghadap Bapa Yahweh. Bagaimana dengan kita? Aduh, belum 40 hari nih. Jangan dulu deh anak bayinya dibawa ke gereja. Ya. Takut pamali kata orang. Ya. Tapi ternyata di sini bayi-bayi juga datang menghadap Bapa Yahweh. Ya. Tanpa terkecuali. Semua harus datang, ya. Balik ke slide tadi. Tetapi di sini kita lihat, ya, tadi kan si Yosafat bilang, kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Nah, inilah jawaban dari Bapa Yahweh ya. Bapa Yahweh memakai siapa? Dalam ayatnya yang ke-14, 2 Tawari 20 ayatnya yang ke-14. Lalu Yahasiel, anak Zakaria, anak Bedaya, anak Yeyel, anak Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, perhatikan, Roh Yahweh ada di atasnya, di tengah-tengah jemaat. Kuncinya Roh Yahweh ada di atasnya, di tengah-tengah jemaat. Dan dia berkata, next selanjutnya, dan dia berkata, perhatikanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Raja Yosafat, beginilah Yahweh berfirman kepadamu, jangan kamu takut dan gentar akan penampakan laskar yang besar ini. Kenapa? Karena peperangan ini bukan milikmu, tetapi Elohim. Ya. Peperangan ini, masalah ini, kekhawatiran ini, itu bukan milik saya, bukan milik Bapak Ibu, bukan milik mereka, tetapi milik Elohim. Bisa menyerukan itu sama-sama?
Masalah kami adalah milik Bapa Yahweh. Bisa? Coba serukan. Masalah kami adalah milik Bapa Yahweh. Haleluya. Iman timbul dari pendengaran. Ketika kita mengucap, kita mendengar ada suara, masalah ini bukan milik kami, tetapi milik Bapa Yahweh, dan itu dicatat oleh malaikat Bapa Yahweh, dan itu menjadi iman kita, seperti dalam Roma 10 ayat 17 ya. Iman timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Bapa Yahweh. Ya, pada saat itu Bapa Yahweh berfirman, katakan apa? Peperangan ini bukan milikmu, tetapi milik Elohim. Janganlah kamu takut dan gentar akan penampakan laskar yang besar ini, karena peperangan ini bukan milikmu, tetapi Elohim. Ya, pada saat kita memiliki masalah, mungkin kita suka mereka-reka gimana caranya menyelesaikan masalah ini, betul? Ya, mungkin ketika kita menghadapi masalah, lupa sama Tuhan, tetapi langsung pikirannya yang jalan. Ini harusnya begini. Tetapi kita mau belajar sama Yosafat ini, ketika dia takut ada masalah, langsung datang kepada Bapa Yahweh. Ya, balik ke slide. Haleluya. Raja dan rakyat sampai berlutut ke tanah, merendahkan diri. Ya, lihat, saya akan membacakan secara lengkap dari 2 Tawari 20 mulai ayatnya yang ke-15. Dan dia, ayat 15, 2 Tawari 20 ayat 15. Dan dia berkata, perhatikanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Raja Yosafat. Beginilah Yahweh berfirman kepadamu, janganlah kamu takut dan gentar akan penampakan laskar yang besar ini, karena peperangan ini bukan milikmu tetapi Elohim. Besok, nah ini rencanaku bukanlah rencanamu, dan rancangan Bapa Yahweh bukanlah rancangan kita. Besok, nah ini rancangan Bapa Yahweh nih ya. Besok turun menyerang mereka. Ini strategi dari Bapa Yahweh. Kamu turun serang mereka, lihat belum serang, lihat mereka akan naik melalui tanjakan Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung aliran sungai itu, di depan padang gurun Yeruel. Engkau tidak akan berperang sendiri dalam hal ini. Ya, catat, engkau tidak akan berperang sendiri dalam hal ini. Tempatkanlah dirimu, berdiri dan lihatlah. Ya, cuma disuruh berdiri dan lihat, keselamatan Yahweh ada bersamamu ya Yehuda dan Yerusalem. Janganlah kamu gentar maupun takut. Sekali lagi, besok keluarlah ke hadapan mereka dan Yahweh ada bersamamu. Ini adalah jawaban dari seruan doa si Yosafat. Ya, lanjut ayat 18. Nih kuncinya. Dan Yosafat berlutut dengan mukanya sampai ke tanah, dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem bersujud di hadapan Yahweh untuk merendahkan diri mereka kepada Yahweh. Ya, lihat, ketika ada tadinya kan si Yosafat berdiri kan, Tuhan aku ada masalah, Tuhan kami ada masalah. Tetapi begitu ada firman Tuhan yang diilhami oleh roh Bapa Yahweh, langsung apa? Berlutut sampai mukanya ke tanah. Nah ini yang diikuti oleh si rakyat-rakyat dari Yehuda. Ya, ketika raja berdiri, mereka berdiri. Ketika raja berlutut sampai muka ke tanah, rakyat pun ikut. Ya, umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri.
Bapa Yahweh akan turut serta memberkati bangsa-bangsa. Ya, khususnya kita boleh berdoa bagi bangsa Indonesia, ya. Balik ke slide lagi. Ya, setelah ada jawaban dari Bapa Yahweh, raja dan rakyat berlutut sampai muka ke tanah merendahkan diri. Akhirnya si orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk mempersembahkan pujian bagi Yahweh Elohim Israel di tempat pemujaan dengan suara nyaring. Ya, ada kemenangan, ada pujian, ada penyembahan, bersorak bagi Bapa Yahweh. Ya, di situ adalah baru setengah cerita. Baru setengah cerita dari jawaban Bapa Yahweh. Belum full, belum komplit, tetapi di situ rakyat Yehuda sudah berseru menaikkan pujian bagi Bapa Yahweh. Di situ ketika ada firman yang berasal daripada roh Bapa Yahweh, ada iman. Muncullah iman di tengah-tengah bangsa Yehuda. Ketika kita mendengarkan firman yang berasal daripada roh Bapa Yahweh, muncullah iman dari hati kita, ya. Setelah itu kita lihat pembuktiannya, ya. Lihat, muncul iman, baru kita lihat bukti-buktinya di selanjutnya. Kalau orang kan lihat dulu buktinya Tuhan, baru saya percaya. Masa sih 3 tentara sekutu mau menyerang rakyat Yehuda yang seadanya ini, kami bisa berhasil Tuhan. Masa sih? Ya. Tetapi di situ ketika ada perkataan dari roh Bapa Yahweh melalui siapa? Yahasiel. Ada kekuatan ketika diserukan oleh roh Bapa Yahweh, ada janji-janji bahwa aku sudah menang. Ada amin? Ada amin enggak? Haleluya, puji Yesus Mesias. Ya, next selanjutnya, setelah naikkan pujian, oke, aku sudah memiliki iman, aku sudah memiliki janji yang disiapkan oleh Bapa Yahweh. Stop sampai situ? No. Mereka harus bersiap bangun pagi-pagi. Ya. Kalau hanya janji, ya, kami memberi bukti, bukan hanya janji-janji yang akhirnya, ya, harus dibuktikan. Kalau memang saya percaya, kalau saya memang memiliki iman kepada Yeshua HaMashiach, ayo rakyat kita maju. Kita mau bangun pagi-pagi. Bangun pagi-pagi, bersiap, lihat, naikkan pujian, kemuliaan, kekudusan, ya. Saya akan bacakan 2 Tawari 20 ayat 20 dan 21. Haleluya. Dan mereka bangun pagi-pagi sekali dan pergi ke padang gurun Tekoa. Dan selama mereka keluar, Yosafat berdiri dan berkata, dengarlah aku, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Tetap diingatkan, percaya kepada Yahweh Elohimu dan tetaplah teguh. Bukan percaya kepada Yosafat, tetapi percaya kepada Yahweh dan tetaplah teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya yang tadi sudah dipakai, ya, Yahasiel, dan engkau pasti berhasil. Kemudian dia berunding dengan rakyat, ya. Lalu pada saat keluar ke hadapan mereka yang dipersenjatai, dia mengangkat mereka yang sungguh-sungguh akan menyanyi bagi Yahweh dan yang sungguh-sungguh akan memuji Elohim dalam kemuliaan, kekudusan, dan seraya berkata, bersyukurlah kepada Yahweh karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Sebab Yahweh baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, haleluya, itu yang dinaikkan. Tetap percaya kepada Yahweh
dan naikkan pujian, kemuliaan, kekudusan. Bersyukurlah kepada Yahweh karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Ya. Jangan jadi kata kunci. Yahweh yang berperang saat kita nyanyi. Ya, setan takut sama puji-pujian kepada Bapa Yahweh. Ya, setan takut. Ya, ada satu saksian dulu tapi saya lupa waktu masih kecil ya, dan bahkan sampai yang inilah yang terdekat lah ya. Ada satu kesaksian Bapak Ibu, ketika kita menyerukan nama Bapa Yahweh, nah dalam Yeshua HaMashiach, jangan pernah takut. Ya, intinya jangan pernah takut. Anak saya si Mary kan masih TK lah ya, ibunya dulu udah pernah ngomong, pokoknya kita nggak pakai A, kita pakainya Yahweh dalam Yeshua ya. Jadi pas saat saya juga baru kemarin memperhatikan, kan mereka kan sekolah online gitu, saya ngeliat Mary mau berdoa, ya Bu, ini ya ibu yang guide, ibu yang tuntun ya. Oke, silakan. Lipat tangan, tutup mata, terus mereka berdoa. Ini kata-kata gurunya, bukan kata saya. Tuhan Yesus, Tuhan Yeshua, gurunya mesem-mesem. Terima kasih. Pas terakhir juga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yeshua. Ya, dari sejak kecil harus diajarkan, ya, yang sebenarnya, ya, itu higher atau lower next levelnya, ya. Sudah tahu kebenaran, tapi menyimpang dari yang benar, itu namanya higher atau lower, ya. Jadi begini, saya pernah waktu pas saya lagi bawa mobil kan di daerah Cipali itu biasanya orang kan ngantuk ya. Ada di depan ada mobil warna hijau, saya ngikutin dia, loh, ini mobil kok lama-lama makin ke kanan, makin ke tengah gitu ya, makin ke tengah, makin ke arah pembatas jalan. Kalau saya mau jahat, saya diemin. Tapi karena saya lihat dia mau celaka, saya klakson dari belakang, tet, langsung orangnya banting kiri, balik lagi ke tengah. Tapi ketika di klakson juga lihat-lihat di belakang ada orang apa enggak, maksudnya ada lawan mobil lain apa enggak. Karena kalau enggak malah mencelakakan dia ketika dia balik ke kiri. Ketika ada sesuatu yang benar tetapi kita membiarkannya, orang itu akan menabrak tembok atau mungkin nyebrang ke jalur yang lain. Ketika kita lihat, mungkin kita ada perasaan bersalah. Aduh, coba tadi saya kasih tahu tuh orang, ya. Begitu juga dengan nama Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach, ya. Orang-orang bilang, oh, Yesus dengan Yeshua adalah pribadi yang sama. Ya, terserah. Itu kan pendapat kamu di muka bumi ini, ya. Tetapi apabila Tuhan sendiri yang mau bertemu sama kamu, sama saya akan panggil dia apa? Yesus apa Yeshua? Kalau ketika saya bertemu dia, saya panggil, perkataan yang pertama itu yang keluar dari hati. Kalau saya panggil dia Yeshua, berarti yang ada dalam hati saya adalah Yeshua. Tetapi ketika saya panggil dia Yesus, itu yang ada dalam hatimu ya Yesus, ya. Tetapi yang boleh saya katakan di tempat ini, Bapak Gembala juga pernah sering memperkatakan di sana, di Israel, dalam bahasa Ibrani, Yesus tidak ada artinya, ya. Sekali lagi, Yesus tidak ada artinya. Hal ini bisa dibuktikan, ya,
Bapak Ibu coba cari dalam perjanjian lama. Nggak ada Yesus, kalau Yeshua ada. Ya, kalau Yeshua ada. Artinya apa? Dengan tulisan Yod Sin Waw Ayin, dalam perjanjian lama juga ditulisnya Yeshua, bukan Yesus. Ya, jadinya ketika kita tahu nama yang benar, gunakanlah nama yang jangan membela diri. Oh, nih rupanya sama, pribadinya sama, jadi nggak apa-apa lah. Mau panggil Yeshua, mau panggil Yesus, mau panggil Yesus, mau manggil Jesus. Pertanyaannya nanti di surga, kamu mau manggil dia apa? Masa orang dari Batak panggil dia Jesus, orang dari Jawa manggilnya Yesus, orang dari Inggris manggilnya Jesus. Nggak mungkin beda-beda. Pasti satu nama yang diberikan oleh Bapa Yahweh itu sendiri melalui perantaraan malaikatnya, yaitu Yeshua. Ayo, mau higher, mau lower, itulah next levelnya kita, ya. Jadi pertanyaan terserah, ya terserah kan hidup kita, ya kita ada di dua tangga di depan ini, kita mau higher atau mau lower. Pilihan ada di pribadi kita masing-masing. Seperti Yosafat, ketika dia takut, aku mau berseru kepada Bapa Yahweh. Ya, lanjut selanjutnya. Dalam peperangan tadi, ternyata dalam ayat yang ke-22, 2 Tawarikh 20 ayat 22, ya, saya yang baca, full yang tadi kita bacakan ya. Dan ketika mereka mulai dengan nyanyian dan pujian, Yahweh membuat siapa? Penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang telah datang menyerang Yehuda. Yang menghadang siapa? Bapa Yahweh. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri melawan penduduk pegunungan Seir untuk menghancurkan dan memusnahkan mereka, ya. Amon, Moab, pegunungan Seir. Ternyata Amon sama Moab dia lebih berkhianat kalau lihat dari sini. Mereka yang menghadang, mereka yang menghancurkan penduduk Seir. Dan ketika mereka telah selesai dengan penduduk Seir, ya, penduduk Seir udah habis, mereka membantu setiap orang, ya, membantu setiap orang terhadap sesamanya ke dalam kehancuran. Jadi apa? Perang dewe, perang sendiri, ya. Dan ketika Yehuda datang ke menara jaga, tadi perintah Bapa Yahweh apa? Naik ke atas pegunungan Sis. Nah, ketika Yehuda datang, jadi si sekutu tadi itu udah saling berperang, tapi jagoannya belum datang. Maksudnya jagoannya siapa? Yehudanya belum datang. Dan ketika Yehuda datang ke menara jaga, ke padang gurun, maka mereka berpaling kemana? Ke arah kekacauan itu. Siapa yang bikin kekacauan di antara musuh-musuh kita? Bapa Yahweh. Bapa Yahweh sendiri yang bilang peperangan itu adalah milik Elohim. Dan tampaklah mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah. Perhatikan, tidak ada yang selamat. Saya juga nggak bisa membayangkan dulu waktu apa perang apa tuh yang terakhir tuh tahun berapa tuh yang bangsa Israel diserang oleh bangsa-bangsa Arab. Mungkin seperti ini juga, ya. Mereka kacau sendiri. Seperti apa? Seperti menara Babel dikacaukan sendiri, ya, dikacaukan sendiri. Bukan kita yang berperang, ya. Dan Yosafat beserta, baru datang Yosafat. Mereka cuma melihat kekacauan aja. Dan Yosafat beserta orang-orangnya datang untuk apa? Bukan untuk berperang, tetapi apa? Untuk merampas barang-barang jarahan mereka. Dan mereka menemukan di antara mereka dalam kelimpahan, baik kekayaan dan barang-barang berharga pada mayat-mayat itu. Dan mereka melucutinya untuk mereka sendiri sampai tidak ada lagi yang tersisa. Dan selama 3 hari lamanya
Selama 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena sedemikian banyaknya. Bapak Ibu pernah belanja berapa lama? Pernah 3 hari? Saya nggak bisa bayangin ya. Ya mungkin pada saat itu mereka persiapannya bawa perang, peralatan perang. Mungkin pada saat itu. Tapi ternyata yang Bapak Yahweh minta bukan bawa senjata perang tetapi bawa apa? Bawa keranjang belanjaan. Ya, pernah terpikir seperti itu? Ya, 3 hari loh. Saya aja di pasar aja 1 jam udah ngep. Apalagi ini pasti nih ada bau-bau mayat, kan nggak enak ya. Nah, selama 3 hari lamanya mereka menjara. Ya, balik ke slide, lebih lama apanya? Perangnya atau lebih lama belanjanya? Ya, lebih lama waktu untuk diberkati daripada waktu untuk perang. Amin. Katakan sama saya, lebih lama waktu untuk diberkati daripada waktu untuk perang. Ya, Bapak Yahweh yang berperang apabila rakyat bersama raja datang merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh. Ya, tidak hanya merendahkan diri tetapi harus berseru menaikkan pujian di hadapan Bapak Yahweh. Ya, mau 3 hari belanja? Ya, saya yakin pasti pusing ya. 3 hari ya mungkin nyopotin emasnya segala lah, peralatan ya. 3 hari ya nggak bisa kebayang lah ya. Oke, puji Bapak Yahweh. Itu adalah berkat-berkat yang telah Bapak Yahweh siapkan bagi kita. Yang pertama, asal kita mau mencari Bapak Yahweh di bait Elohim, yang di situ ada namanya diserukan. Kita adalah bait Elohim. Apakah di dalam hidup kita mau memberikan kemuliaan bagi Bapak Yahweh? Ya, kalau kita mau menyerukan kemuliaan bagi Bapak Yahweh, janji Bapak Yahweh nggak akan kemana-mana. Ya, apabila mungkin kita dikhianati, mungkin kita sakit hati, ya, tetapi Bapak Yahweh kasih lihat di sini, nggak ada gunanya sakit hati, ya. Mendingan kita datang merendahkan diri di hadapan Bapak Yahweh. Pada saat itu, pada saat bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, bukan saatnya mereka untuk berperang, tetapi pada waktunya sendiri Bapak Yahweh yang akan memperlihatkan kuasanya terjadi di tengah-tengah umat yang atasnya nama Bapak Yahweh diserukan, disebut. Ya, puji Bapak Yahweh. Refleksi terakhir, apa masalah kita? Next, selanjutnya, apa masalah kita? Ya, apa beban kita? Ya, serahkan sama Bapak Yahweh, berseru di dalam Yahweh sampai Ia mendengar dan menyelamatkan. Ya, mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi tetap mata kita tertuju pada Bapak Yahweh dengan nyanyian pujian, maka Bapak Yahweh yang berperang bagi kita. Ya, sekali lagi doakan bangsa ini, doakan bangsa Indonesia, doakan keluarga kita, ya. Tadi kan dikatakan dari bayi-bayi, anak sampai istri datang menghadap Bapak Yahweh, ya. Kita di sini memiliki kesepakatan kan, dimanapun Bapak Yahweh menempatkan kita pada jam 8 malam. Masih ingat ngapain jam 8 malam? Berdoa. Ya, berdoa di rumah kita masing-masing. Yang mungkin sedang dalam perjalanan, mungkin di dalam bus atau juga sedang naik motor, berdoa. Ya, pertama bagi jemaat anak domba Adonai, bagi bangsa Israel secara jasmani, bagi bangsa Indonesia, bagi keluarga-keluarga kita, ya, supaya keselamatan boleh ada pada mereka.
Haleluya, puji Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkati kita semua. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapak Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach, kita yang ada di dalam gedung ini dan umat Tuhan yang mengikuti ibadah melalui live streaming, kita telah mengakhiri ibadah raya kita pagi dan siang hari ini dan kita akan kembali ke tempat kita masing-masing. Karena itu terimalah berkat yang berasal dari Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Arahkan hatimu, seluruh keberadaan pusatkan kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach yang bersemayam di dalam kerajaan sorga. Angkatlah tanganmu kepadanya. Terimalah berkat-berkat yang berasal daripadanya. Bawalah berkat itu dalam hidupmu. Bawalah berkat itu dalam rumah tanggamu. Bawalah berkat itu dalam keluarga besarmu. Dan bawalah berkat itu ke dalam lingkungan dimanapun kau ditempatkannya. Dan jadilah berkat bagi banyak orang untuk hormat dan kemuliaan namanya. Semua janji berkat Elohim terjadi dalam hidupmu. Juga apa yang dinyatakan dan tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 14 yang berbunyi, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Yahweh Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Yahweh Tuhanmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Yahweh akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari di depanmu. Yahweh akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Yahweh Tuhanmu. Yahweh akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikan dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Yahweh telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepadamu. Juga Yahweh akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Yahweh dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Yahweh akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Yahweh akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti ilah lain dan beribadah kepadanya, Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Adonai Yeshua ha Mesia. Haleluya. Amin.